Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukanlah kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yesaya 1 ayat 18 yang berbunyi, "Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah, semerah apapun dosa dapat berubah bagai warna salju atau bulu domba. Pada abad ke-17 kita sudah tidak asing tentang seorang yang bernama Sir Isaac Newton yang menggunakan sebuah prisma untuk mempelajari bagaimana cahaya membantu kita melihat bermacam-macam warna. Ia menemukan bahwa ketika cahaya melewati suatu objek, maka objek itu terlihat seperti memiliki warna tertentu. Sebutir kristal es terlihat tembus cahaya, dan salju terbentuk dari banyak kristal es yang melebur menjadi satu. Ketika cahaya melewati kristal-kristal yang menyatu itu, salju pun terlihat berwarna putih. Alkitab yang adalah sebagai firman Tuhan yang dituliskan itu menunjukkan hal lain yang juga memiliki warna tertentu tentang dosa. Melalui Nabi Yesaya, Tuhan Allah menunjukkan dosa-dosa bangsa Israel atau umat Yehuda dan menggambarkan dosa mereka itu seperti merahnya seperti kirmisi dan merah seperti kain kesumba. Akan tetapi Tuhan Allah berjanji bahwa dosa umatnya itu akan menjadi putih seperti salju atau putih seperti bulu domba. Cara yang harus dilakukan adalah apabila umat Israel, umat Yehuda itu mau metanoia, mau berbalik dari semua kejahatan mereka dan meminta pengampunan dari Tuhan Allah, Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, dan Allah Yakub itu. Pada suasana hari ini yang disebut sebagai Rabu Abu, mari kita hayati betul bahwa berkat anugerah dari Tuhan Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus dengan pengorbanannya di atas kayu salib di Bukit Golgota, dan kini melalui persekutuan Roh Kudus kita memperoleh jaminan pengampunan secara pasti daripadanya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus Kristus menyebut dirinya sebagai terang dunia dan berkata bahwa siapa saja yang mengikuti Dia, menyembah, memuji, dan memuliakan namanya tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang hidup. Yohanes 8 ayat 12. Ketika kita mengakui dosa kita, maka Tuhan Allah Bapa kita itu mengampuni kita dan memandang kita melalui terang pengorbanan Kristus di atas kayu salib sekali untuk selama-lamanya di Bukit Golgota. Itu artinya bahwa Tuhan Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus melihat kita sebagai Dia yang menyatakan melalui dan di dalam Yesus Kristus bahwa tidak hidup bercela. Oleh sebab Tuhan Yesus sudah menyebut kita umat beriman percaya bahwa kamu adalah garam dan terang dunia. Itulah sebabnya pula maka kita tidak perlu berkubang di dalam kesalahan maupun dosa-dosa kita dengan rasa malu karena kesalahan yang telah kita perbuat.
tetapi sebaliknya, mari kita dapat berpegang pada kebenaran firman Tuhan tentang pengampunan yang dianugerahkan dari Tuhan Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus, dan oleh Roh Kudus kita diberi kejelasan yang membuat kita harus sadar bahwa kita sudah dipulihkan dari segala dosa dan kesalahan kita itu, meninggalkan semua perbuatan-perbuatan dosa, sehingga kita akan seperti salju atau seperti bulu domba. Maka mari untuk menegaskan tentang siapa diri kita tanya diri kita, hati kita masing-masing, apakah artinya bila kita sudah merasakan diampuni sepenuhnya oleh Tuhan Yesus Kristus? Dan sekaligus mari kita tanya apa yang membantu kita untuk mengingat bahwa Tuhan Allah Bapa kita itu sudah mengampuni kita. Jaminan satu-satunya adalah di dalam dan melalui Yesus Kristus. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di surga untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami pada hari ini, supaya kami sungguh-sungguh menyadari bahwa pengampunan Tuhan itu sungguh ajaib. Walaupun merah bagaikan kirmizi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Kami bersyukur Bapa, karena Tuhan sudah memberikan pengampunan bagi setiap orang yang benar-benar mau metanoia, mau berubah 180 derajat, berbalik kepadamu, bertobat kepadamu, maka pasti kami akan mendapatkan pengampunan yang daripadamu itu juga. Kami sungguh yakin dan percaya termasuk kuasa sakit penyakit tidak akan mengganggu kami lagi apabila kami sungguh-sungguh berada dalam hidup yang senantiasa menurut terang firman Tuhan, menurut kebenaran terang-Mu itu sendiri, sehingga kami mempunyai sukacita yang sungguh ajaib. Terimalah segala dosa dan kesalahan kami itu untuk Tuhan ampuni, dan kami boleh mendapatkan pengampunan yang daripadamu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus semuanya boleh terjadi karena kasih-Mu, karena pertolongan-Mu. Amin.